pagi, Bu. Selamat pagi, Dok. Perkenalkan, saya dengan Dokter Dia, dokter yang sedang berjaga pada puskesmas hari ini. Saya berbicara dengan Ibu siapa? Safitri, Ibu Safitri. Ibu Safitri usianya berapa? 35 tahun. 35 tahun. Pekerjaannya apa, Ibu? Guru, Alamat rumahnya di mana? Bungkulan, Banjar, Pamusan. Baik, Ibu, apakah sudah menikah? Sudah? Datang ke sini menemani anaknya, Bu, ya? Iya. Boleh saya tahu identitas anaknya, Bu? Namanya Bobby, Namanya Bobby. Umurnya berapa? 5 tahun. 5 tahun. Alamat rumahnya berarti sama dengan Ibu, ya? Iya. Apakah sudah sekolah, Ibu, anaknya? Belum. Belum. Baik, Ibu, saat ini saya akan memberikan informasi terkait dengan tindakan medis atau tindakan kedokteran yang akan saya berikan kepada anak Ibu. Ibu tidak perlu merasa khawatir ataupun sungkan untuk mengatakan bagaimana keputusan Ibu terhadap tindakan medis yang akan saya berikan kepada anak Ibu. Selain itu, segala bentuk informasi medis dan juga tindakan medis yang akan kita bahas bersama sekarang merupakan suatu rahasia medis. Jadi, Ibu tidak perlu merasa ragu untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kondisi medis anak Ibu, karena saya tidak akan menceritakannya kepada siapapun tanpa persetujuan Ibu terlebih dahulu. Apa bisa dipahami, Ibu? Bisa. Baik, kita mulai, Bu, ya. Kita mulai dengan mendiagnosis keluhan yang dialami oleh anak Ibu. Berdasarkan atas pemeriksaan anamnesis terlebih dahulu, itu didapatkan hasil ataupun klinis bahwa anak Ibu sudah mengalami diare sejak 4 hari yang lalu, kemudian sudah mengalami mual dan muntah sejak kemarin, Bu, ya. Lalu dari pemeriksaan fisik, saya menemukan tanda-tanda bahwa anak Ibu mengalami kondisi yang lemah, lesu disertai dengan dehidrasi yang berat, Ibu, ya. Berdasarkan hasil anamnesis dan pemeriksaan fisik tersebut, saya mendiagnosis anak Ibu terkena gastroenteritis dengan dehidrasi yang berat. Kemudian ada indikasi atau kondisi di mana anak Ibu memerlukan tindakan medis atau tindakan kedokteran yang akan saya jelaskan, di mana ada indikasi pada anak Ibu mengarah pada diperlukannya untuk mengatasi dehidrasi, kemudian menghentikan mual dan muntah, lalu memberikan terapi obat antibiotik kepada anak Ibu. Maka dari itu, saya menyarankan anak Ibu untuk melakukan rawat inap di sini dan juga pemasangan infus. Tata cara dari pemasangan infus ini adalah yang pertama, saya akan menentukan regio mana saya akan pasangkan infus dengan mencari terlebih dahulu di mana pembuluh darah vena yang terasa. Ketika saya sudah menemukan pembuluh darah venanya, kemudian saya akan membersihkannya dengan antiseptik. Lalu saya akan menusukkannya dengan jarum yang tentunya sudah steril, Bu, ya. Lalu saya akan pasangkan selang. Ketika saya sudah pastikan tidak ada pembekakan dan aliran infusnya sudah lancar, kemudian saya akan memberikan fiksasi pada infus anak Ibu supaya tidak terlalu bergerak terlalu banyak. Nah, kemudian saya setelah melakukan fiksasi tersebut, saya akan mengatur tetesan cairan yang diperlukan sesuai dengan kondisi anak Ibu supaya mengarah pada kondisi yang stabil dan sehat nantinya. Efek samping yang mungkin akan ditimbulkan dari tindakan medis atau tindakan kedokteran yang akan saya berikan ke anak Ibu adalah adanya rasa nyeri dan rasa tidak nyaman ketika pemasangan infus, yaitu pada saat ditusuk jarum suntiknya, Ibu, ya. Oleh karena itu, saya akan minta tolong pada Ibu untuk nanti membantu menenangkan anak Ibu agar prosesnya bisa lebih mudah lagi. Kemudian, untuk tujuan dari tindakan medis atau tindakan kedokteran pemasangan infus ini adalah untuk terapeutik atau untuk pengobatan. Jadi tujuannya adalah untuk memberikan terapi antibiotik tersebut, kemudian untuk menghentikan mual muntahnya, lalu mengembalikan kondisinya normal supaya tidak dehidrasi kembali. Maka dari itu saya menyarankan untuk dilakukannya pemasangan infus supaya kondisi anak Ibu segera kembali normal. Untuk alternatif tindakan lain sebenarnya ada, Ibu, yaitu penggunaan obat oral atau pemberian cairan oral. Namun, obat oral dan cairan oral itu memiliki efektivitas yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan pemberian obat secara langsung melalui infus. Selain itu, anak Ibu juga mengalami mual dan muntah sejak kemarin. Jadi, mungkin akan sedikit sulit untuk melakukan pemberian obat dan cairan secara oral. Maka dari itu, saya dapat mengatakan bahwa tidak ada alternatif tindakan lain, dan saya sarankan anak Ibu untuk melakukan pemasangan infus di rumah sakit dan puskesmas ini. Kemudian, untuk resiko dan komplikasi yang mungkin ditimbulkan dari tindakan pemasangan infus ini adalah resiko berupa pembengkakan dan resiko berupa pemasangan infus di regio lain seperti kaki kalau semisal tidak ditemukan pembuluh vena di tangan anak Ibu. Untuk komplikasinya bisa terjadi pembengkakan, Bu, ya. Namun Ibu tidak perlu khawatir karena kami di sini sebagai tenaga medis akan berusaha untuk meminimalisir hal tersebut terjadi pada anak
Jadi ibu tidak perlu khawatir. Kemudian untuk prognosis dari tindakan kedokteran yang saya berikan ini atau pemasangan infus ini adalah baik, di mana membantu mencegah terjadinya resiko dan komplikasi dari keadaan atau penyakit yang sedang diderita anak ibu. Kemudian untuk akibat yang ditimbulkan apabila pemasangan infus ini tidak diberikan oleh anak ibu adalah terjadinya kondisi yang parah pada anak ibu, di mana akan terjadi kondisi shock akibat dehidrasi berat yang telah dialami oleh anak ibu, sehingga bisa mengganggu fungsi kerja organ-organ tubuh anak ibu dan menyebabkan daya tahan imunnya menurun, kemudian pertumbuhannya juga terhambat. Lalu untuk tujuan dan juga prospek keberhasilan dari pemasangan infus ini, saya dapat katakan sangat berhasil, di mana mengarah pada dubia et bonum atau mengarah kepada kebaikan, kondisi yang lebih baik lagi Bu ya. Kemudian untuk setelah pemasangan infus ini mungkin akan ada timbul beberapa hal seperti pembekakan, kemudian bisa juga infeksi ataupun perdarahan. Namun jika hal itu terjadi pada anak ibu dan terjadi secara berlebihan, ibu tidak perlu merasa khawatir, karena ibu bisa langsung menghubungi tenaga medis yang bertugas di sini untuk mendapatkan penanganan segera dan penanganan yang tepat Bu ya. Baik Ibu, sekian penjelasan saya terkait dengan tindakan medis atau tindakan kedokteran yang akan saya berikan kepada anak Ibu. Apakah Ibu memiliki pertanyaan? Tidak. Baik, karena Ibu tidak memiliki pertanyaan, apakah Ibu menyetujui atau tidak tindakan yang saya akan berikan ke anak Ibu? Ya. Baik, karena Ibu menyetujui, saya minta tolong Ibu untuk mengisi form ini, kemudian menandatanganinya di sebelah sini Bu ya. Kemudian saya akan menandatangani di sebelah sini sebagai pemberi informasi dan juga petugas kesehatan yang lain sebagai saksi. Baik Ibu, terima kasih atas kepercayaannya kepada saya telah menyetujui tindakan medis atau tindakan kedokteran yang saya sarankan kepada anak Ibu. Mohon menunggu sebentar Bu ya, sembari saya akan menyiapkan alat dan bahannya. Kemudian saya akan melakukan penanganan pada anak Ibu. Terima kasih Ibu sekali lagi. Ya, terima kasih Dok.